Halo Sobat RSPAD, jumpa lagi dalam acara Ngobras, ngobrol bareng spesialis. Pada kesempatan kali ini, saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Agung Hermawanto, konsultan adiksi. Kita akan membicarakan masalah bullying pada anak. Pada kesempatan ini kita akan mendapatkan narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan, itu Dr. Rosita Mahdalena Halim, spesialis kedokteran jiwa, konsultan anak dan remaja. Halo Dr. Oci. Halo Dokter Agung, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, pengalaman klinis juga pengalaman sehari-hari yang sekarang lagi membooming ya kayaknya ya, masalah bullying ya. Betul Dokter. Tentu Sobat RSPAD penasaran nih, apa itu bullying, efek apa bullying yang bisa terjadi di kemudian hari, baik itu di anak, di dewasa maupun di lingkungan yang lain. Banyak-banyak kasus sekarang terjadi kasus bullying. Mungkin kita dengarkan ini penjelasan dari Dr. Oci ya. Jadi Dr. Rosita ini panggilannya Dr. Oci, Sobat RSPAD sekalian. Kita akan dengarkan ini. Dr. Oci, seperti kita ketahui bersama bahwa kasus bullying ini sangat merebak di masyarakat kita. Gimana sih Dokter Oci yang dimaksud bullying pada anak-anak ini seperti apa sih Dokter Oci? Mungkin biar Sobat RSPAD ini bisa mengetahui dengan jelas tentang bullying. Iya, baik, terima kasih Dokter Agung. Sebetulnya masalah bullying itu panjang banget ya, panjang dan lebar. Sampai saya bingung mau bawa bukunya, sampai ini pun kertas nggak cukup kayaknya. Secara umum aja deh, saya sebagai psikiater anak dan remaja yang kebanyakan, hampir mungkin 30% dari pasien-pasien anak itu akhirnya ketahuan bahwa dia pernah sebetulnya bullying itu apa sih? Itu kan kata-kata yang lagi ngetren ya, Dokter Agung ya. Betul. Sebetulnya itu perundungan kan ya. Perundungan. Jadi itu adalah suatu perilaku agresif seseorang terhadap seseorang yang merasa lebih kuat, yang lebih Punya kuasa ya. kuasa, agresif terhadap orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuatan gitu. Itu yang namanya sebetulnya perundungan atau bullying. Namun sayangnya ini dilakukan di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, seperti di sekolah. Justru di sekolah itu kan kita mengajarkan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu, bullying gitu loh. Jadi perundungan itu nggak boleh sebetulnya gitu. Dan perundungan itu bukan aja antara teman dan teman loh, macem-macem loh. Oh, iya? Dokter Agung, iya. Guru terhadap murid juga iya. Bahkan orang tua terhadap anak juga bisa gitu. Terus atasan terhadap karyawan, bentuknya macam-macam bullying itu. Oke, mungkin begini Dokter Haji, kita batasin aja pembicaraan kita supaya Sobat RSPAD ini tidak bingung. Kita mungkin bicara masalah bullying pada anak ya. Oke. Pada anak ini, anak umur berapa sih yang rentan terhadap kasus-kasus bullying? Sehingga mungkin Sobat RSPAD yang mungkin sudah berkeluarga atau mungkin punya adik yang masih kecil yang bisa melihat kasus bullying ini
terjadi dan bisa meminimalkan terjadinya bullying pada anak. Oh ya, kalau kita lihat dari usia anak ya, usia anak itu kan mulai dari dia lahir, dari 0 Ya. sampai 18 tahun ya. Ya. Dari 0 sampai 2 tahun itu tidak jarang sekali bullying, karena kita melihat dari teori Piaget, teori kognitif. Yang paling sering terjadi dari umur 2 tahun sampai 6 tahun, dan yang sangat tinggi terjadi bahkan sepertiganya itu dari umur 7 tahun sampai umur 12 tahun. Kenapa? Karena pada saat umur 7 tahun sampai 12 tahun itu kognitif itu sudah mengalami yang namanya sudah bukan konsentrasinya sudah sangat menuju yang paling tinggi gitu loh ya. Dan setelah umur 7 sampai 12 tahun, Dokter Agung, yang lebih parah lagi umur 12 tahun sampai umur 18 tahun, bullying itu terjadi dalam bentuk yang berbeda. Nah, itu yang sering kali akhirnya menyebabkan terjadinya gangguan psikis. Maksudnya gangguan psikis di sini banyak loh, gangguan psikiatri, masalah kejiwaan, masalah dengan pola asuh orang tua nantinya, pokoknya bermacam-macam hal gitu. Jadi praktis umur 0 sampai 2 mungkin kejadian bullying ini sangat sangat sedikit, 0, berapa lah ya. Kemudian yang banyak terjadi justru di usia 6 sampai 7 sampai 12 tahun, 12 tahun, masa-masa SD, masa-masa sekolah, masa-masa mereka berinteraksi Betul. dengan teman maupun orang lain. Ya. Itu resiko untuk terjadi bullying terbanyak di usia-usia itu. Ya. Terus apa yang terjadi kira-kira Dokter Oci ke depannya? Ini kan masalah pola asuh, masalah tumbuh kembang. Di usia-usia tumbuh kembang dan pola asuh ini tentunya akan berdampak di kemudian hari. Bullying yang terjadi di sini ya di antara umur 7 sampai 12 tahun. Kira-kira yang menurut pengalaman Dokter Oci selama ini, apa yang terjadi di kemudian hari dengan kasus-kasus bullying di usia 7 sampai 12 tahun? Oh ya, yang terjadi sangat banyak ya. Mulai dari kejadian pasti ada kekerasan dalam fisik. Jadi pasti ada masalah dalam fisik, masalah dalam psikis, masalah dalam sosial lingkungan, bahkan spiritual pun kena. Itu sudah ada, pasiennya sudah ada. Maksud saya sudah ternyata, wah itu efek perundungan itu jelek sekali ya. Dan kita nggak bisa langsung kelihatan ketika bullying itu terjadi, langsung kelihatan, oh saya dibully, enggak. Nanti bertahun-tahun dampaknya traumatiknya gitu. Ternyata ketika dia misalnya nih memakai narkoba, atau misalnya dia jadi menentang, gangguan menentang, atau dia misalnya menjadi anak-anak yang sering melawan, atau berbagai hal deh ya. Ketika kita urut tuh pakai timeline, mulai dari 3 sampai 6 tahun, 3 sampai 7 tahun, 7 sampai 12 tahun, apa sih yang terjadi? Ternyata mereka pernah mengalami namanya bullying, apalagi waktu remaja tuh ya, 13 sampai 18 tahun. Itu bullyingnya lain itu, Dokter Agung. Bentuk bullyingnya itu biasanya verbal. Ya. Kalau yang waktu kecil biasanya fisik, kadang verbal, kemudian verbal. Satu lagi, kalau yang paling penting ini, ada yang dibilang bullying sosial lingkungan. Oh, jadi misalnya komunitas. Ya, komunitas. Nah, itu seringkali terjadi pada usia-usia menjelang dewasa muda. Jadi umur-umur antara umur 16, 17, 18 sampai 21. Kan 18 sampai 21 kan dewasa muda ya. Itu sering kayak dikucilkan, kayak nggak ditemenin gitu loh. Terus misalnya dianggap bahwa
udahlah, bukan level saya seperti itu. Ini makin asik saja ini sobat RSPAD. Begitu penjelasan Dr. Oci ini sangat-sangat jelas. Mungkin mari kita cecer lagi ini Dr. Oci ini. Saya dicecer ya. Dr. Oci, pada seperti kita ketahui bersama bahwa di psikiatri, yaitu di kesehatan jiwa, di mana faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan jiwa adalah masalah biopsikososial, biologis, psikologis, sama sosial, termasuk dalam pola asuh. Kemudian di bullying ini tentunya sosial, ya, sosiality lingkungan sangat-sangat mempengaruhi dari terjadinya gangguan psikiatri. Makanya sepertinya bullying oleh sosial ini sangat berdampak untuk terjadinya gangguan psikiatri tersebut, ya. Jadi peran serta daripada keluarga, tempat sekolah, guru, tentunya sangat penting untuk meminimalkan terjadinya bullying. Terus mungkin pertanyaan kita, Dr. Oci, adalah seumpama nih ke depan, bagaimana kualitas ini mungkin dalam rangka Indonesia Emas 2045, Dr. Oci, di mana kita berharap sumber daya manusia Indonesia itu mampu bersaing di suasana global yang kompetitif. Dengan meminimalkan kasus bullying ini, tentunya harapan untuk bonus demografi terhadap sumber daya manusia Indonesia di Indonesia Emas sangat kita harapkan. Kira-kira dengan kasus bullying ini, bagaimana nantinya ke depan dengan kualitas hidup manusia muda Indonesia ke depannya di Indonesia Emas 2045? Mungkin saran-saran Dr. Oci seperti apa supaya sobat RSPAD ini bisa menyebarluaskan ini, Dr. Oci, kasus bullying ini bisa kita minimalkan. Mungkin kalau secara satu kalimat, bullying harus di stop. Walaupun saya tahu stop bullying gitu ya. Ya, itu kita harus punya moto stop bullying, stop perundungan. Karena ternyata juga antara dosen dan mahasiswa pun kan bullying juga, kan. Jadi stop, sudah cukup dengan bullying itu. Dan memang kita tidak bisa salahkan, tiap orang kan punya ciri kepribadian yang berbeda-beda, ya. Ya, pasti. Kan ada orang yang bilang, saya dibeginiin aja nggak apa-apa kok. Yang kok dia cuman dikatain begitu aja langsung baper gitu kan. Tiap orang pasti punya ciri kepribadian yang berbeda-beda gitu. Apa yang dikatakan Dr. Agung saya setuju tuh. Preventif, promotif, bahkan kalau yang udah ke klinik udah kuratif, ya, bahkan ada rehabilitatif, kan, ya. Nah, tergantung sekarang bukan psikiater aja, psikiater, psikolog, bahkan guru, semua edukator, tolong deh bantu untuk mensosialisasikan bahwa perundungan itu tidak perlu gitu loh. Walaupun seseorang mungkin kalau di bullying atau di perundungan itu kan kita pasti kan punya kekuatan imun fisik dan psikis, ya. Nah, kekuatan imun psikis kita itu kan berbeda-beda. Ada orang yang dirundung itu, ada yang melawan, ada yang bertahan, ada yang menghindar. Masing-masing pasti punya ciri yang berbeda gitu.
Tetapi itu menurut saya kalau sampai kejadian. Yang utama seperti yang Dokter Agung bilang, saya setuju, lebih baik preventif dan promotifnya. Kalaupun sudah kejadian kuratif, nggak usah khawatir. Itu bisa pelan-pelan traumatisnya itu dari bullying itu kita minimalisasikan dan kita reduce pelan-pelan sekali dengan biologi biopsikososialnya kita perbaikin semuanya. Misalnya Mungkin biologi tambah satu Dokter Oci. Biopsikososial itu spiritual 4 itu bisa. Jadi jangan khawatir seandainya terjadi pada entah pada keluarga atau pada kenalan kita atau bahkan pasien-pasien yang sering datang dengan kasus-kasus bullying ya Dokter Agung, itu ada penanganannya gitu. Dan itu 4 itu tadi yang Dokter Agung bilang, biologi, psikologi, sosial lingkungannya dibenahi dan diselubungi dengan spiritual gitu. Dan semoga insya Allah itu bisa memperkecil. Jadi bahkan mungkin dia bisa membantu yang lain yang pernah dia rasakan waktu dulu gitu waktu kecil. Demikian Dokter Agung. Terima kasih Dokter. Oke Sobat RSPAD yang berbahagia, sepertinya nggak cukup-cukupnya ini waktu kalau kita bicara dengan Dokter Oci yang luar biasa ini. Tetapi karena mungkin keterbatasan waktu yang ada, jadi mungkin ada satu hal yang ingin kita garis bawahi ya Dokter Oci pada kesempatan ngobras kali ini, bahwa stop bullying. Dan bullying ini akan menimbulkan dampak kesehatan jiwa yang tidak bagus di kemudian hari. Sehingga apa yang kita harapkan sebagai bonus demografi Indonesia emas tahun 2045 akan tidak tercapai dengan harapan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang tangguh dalam segala hal. Tindakan-tindakan yang kita harapkan yaitu mulai preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif harus secara masif kita laksanakan. Tapi kalaupun ini sobat RSPAD mendapatkan kasus korban bullying yang di lingkungan sobat RSPAD, kita dari Departemen Jiwa RSPAD Gatot Subroto dengan 3 psikiater konsultan anak dan remaja dengan tempat perawatan kesehatan jiwa maupun poliklinik kesehatan jiwa siap membantu sobat RSPAD dalam menangani kasus-kasus kesehatan jiwa pada umumnya maupun kesehatan jiwa anak dan remaja termasuk kasus-kasus bullying yang terjadi di lingkungan sobat RSPAD. Mungkin sekian ngobras dengan... Satu lagi Dokter Agung. Oh iya, gimana Dokter Aji? Saya dapat pesanan nih dari KPAI ya. Iya. Itu tentang kekerasan atau bullying pada anak. Jadi ada satu statement, soalnya sudah ada undang-undangnya. Oh ya? Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan pada anak. Ini terkait dengan bullying, bahwa bullying atau kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaraan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berarti udah ada hukumnya itu. Oke. Ya Sobat RSPAD,
Itu tambahan dari Dr. Oci, tentunya pemerintah sudah hadir dalam hal ini dengan aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan ada, tidak ada artinya kalau perilaku kita sebagai warga negara dalam berpartisipasi terhadap penyiapan sumber daya manusia untuk Indonesia Emas 2045 tidak aktif dalam meminimalkan terjadinya bullying, bangsa Indonesia akan kehilangan momentum emasnya. Mungkin demikian Dr. Oci, terima kasih. Salam Sobat RSPAD.